Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa mahmul wa ala salahis sya'ad zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fiddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallah yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram summa ila ruhi muallifi hatan kitabi wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman berapa? Halaman berapa? 139 ya, bener gak nih? 138 mana aja dah ya, mana aja dah sama aja ini ya, timbang ngaji ya. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala wa an Abi Muhammad As-Saibani 138 baris kedua ya. Wa an Abi Muhammad As-Saibani annahu ra'a Abdullah ibn Asyabi wa huwa sahabiyun yukhrijun nisaa minal masjid yaumal jum'ah wa yaqulu uhrujna ila buyutikunna ay uhrujna minal masjidi wa dhahabna ila buyutikunna fadzalika khairul lakunna. Dari Abi Muhammad As-Saibani, sesungguhnya ia melihat Abdullah bin Asyabi sebagai seorang sahabat yukhrijun nisa minal masjidi yaumal jum'ah, mengeluarkan para perempuan dari masjid di hari Jumat. Jadi mungkin ceritanya begini tuh, perempuan kepengen ikut sholat Jumat di masjid, diusir dia, diusir. Uhrujna ila buyutikunna, udah keluar kalian dari masjid, pergi ke rumah-rumah kalian. Ayu uhrujna minal masjidi wadhabna ila buyutikunna, keluarlah kalian dari masjid, silahkan pulang ke rumah kalian. Fadzalika khairul lakunna, yang demikian itu menjadi lebih baik buat kalian. Ini bahasannya apa? Tentang keutamaan sholat seorang perempuan. Jadi seorang perempuan itu utamanya sholat di tempat yang lebih terpencil
Kalau di tempat terpencil itu ada yang terpencil lagi, nah disitulah perempuan sholat, gitu ya. Semakin itu tempat semakin sepi, bahkan semakin gelap, semakin menjadi tempat yang utama untuk dijadikan sebagai sholatnya perempuan, gitu loh ya. Jadi sebutlah ini rumah bandingkan dengan masjid, masih lebih baik sholat di rumah ketimbang sholat di masjid khusus buat perempuan. Itu lagi pula perempuan kan Jumat tidak wajib, yang wajib laki. Walaupun memang secara fikih perempuan boleh Jumat, boleh. Sesama perempuan nih, Jumatan, khotibnya perempuan, pasti imamnya perempuan, jamaahnya juga pasti perempuan juga, karena gak mungkin kalau yang bertindak sebagai khotib dan imam perempuan kemudian ada jamaah laki-laki. Jangankan buat jadi imam laki-laki, buat jadi imam bencong aja kagak sah perempuan. Ini bencong nih banci, banci sama bencong sama beda. Kalau banci ya banci ya, artinya benar-benar banci dari sononya banci. Apalagi yang disebut khunsa muskil, banci yang memang sulit mengidentifikasi jenis kelaminnya, ini laki-laki apa perempuan, karena dia perabotnya sama-sama punya perabotan laki, punya perabotan perempuan. Jadi susah menyatakan dia laki-laki atau perempuannya, namanya khunsa, banci. Kalau bencong laki-laki yang bergaya-gaya perempuan ya, pakai pakaian perempuan, gayanya juga kayak perempuan. Laki-laki sih belanjanya lipstik, sekarang beli bedak laki-laki, kalau beli simpak alis. Anehnya yang begitu, anehnya nih, kadang-kadang ngaku head. Lu kagak sholat ceng, gua lagi dapat. Dia di kampung ada nama bencong namanya Aceng. Lu kagak sholat ceng, itu bilang gua lagi dapat. Nah itu namanya bencong. Jadi hukumnya laki-laki. Itu jadi bencong hukumnya gimana, Bu? Haram. La'anallahul mutasabbihati minan nisa'i birrijal wal mutasabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat para perempuan yang sengaja menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Menyerupai aja nggak boleh, apalagi kepengen sama sekali menjadi perempuan gitu. Udah nama diganti, pakaian semua diganti. Nah kalau itu hukumnya laki-laki. Walaupun anggapan umum dia perempuan, sampai dipanggilnya bunda ya, dipanggilnya bunda karena dia memang selebritis yang sangat berpengaruh di kalangan para seleb, bukan kalangan kita. Panggil bunda, naik haji, umroh bolak-balik, berpakaiannya pakaian perempuan. Nanti dia ketika haji di sono ihram pakai kerudungan, berarti laki-laki
menutup kepala. Bagaimana hukumnya laki-laki menutup kepala pada saat haji dan hukumnya gimana? Tidak sah. Makasih Pak Jamal. Tidak sah. Laki-laki itu kalau lagi ihram, tutup kepala dibuka, nggak boleh tutup. Nggak boleh tutup. Ini pakai kudungan. Berarti tidak sah ya. Sisi fikihnya ya, kan hukum kagak boleh berubah nih. Mau udah gimana hukum tetap hukum gitu. Tapi dia juga rajin bersedekah, ya, sampai dia punya beberapa anak yatim yang memang jadi tanggung jawab dia. Nah dari lantaran ini, walaupun benar bahwa dia salah, kita kagak boleh menjas bahwa dia ahli neraka atau gimana. Boleh jadi Allah ampunin dari lantaran berbaik-baik terhadap sesama manusia. Mudah-mudahan diampunin ya. Kasihan kan, baik orangnya, baik, tukang ngebantu-bantu orang. Kagak boleh dengan orang susah dia nangis. Bukan nangis doang, nangis terus ngasih, ya. Nah itu hukumnya bencong. Tuh bencong tuh hukumnya laki. Jadi kalau ibu dengan banci saja tidak boleh mengimami banci, apalagi bencong. Nah jadi berarti kalau misalkan perempuan kepengen Jumat sama-sama perempuan nih, secara fikih nih ya, boleh aja, boleh. Dan kalau sudah Jumat nanti zuhurnya gugur ya, nggak usah sholat zuhur lagi ya, karena udah Jumatan ya. Termasuk sholat-sholat yang lain, sholat 5 waktu berjamaah sesama perempuan, boleh. Tapi kalau perbandingannya harus dilakukan di dalam masjid, yang kemudian di masjid itu ada juga orang laki-laki, maka lebih baik di rumahnya, gitu maksudnya ya. Jadi tempat di mana tempat itu lebih terpencil dan tersembunyi, bahkan lebih gelap, akan menjadi tempat yang lebih utama untuk dijadikan sebagai tempat sholatnya perempuan. Waruya anna mra'atan marrat ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan hadis bahwa ada seorang perempuan melewati di hadapan Abu Hurairah, lewat di depan Abu Hurairah, sahabat ya. Waraihuha ya'sipu, sementara aroma wanginya sembriwing, apa sih, tercium aromanya oleh Abu Hurairah. Jadi pakai wangi-wangian yang wangi-wangi menyebar kemana-mana. Pakai minyak apa ya, misik kali ya. Faqalalah, Abu Hurairah tanya nih sama perempuan ini, aina turidina ya ammatal jabbar, mau kemana sampean? Qalat, jawab perempuan, ilal masjidi, saya mau ke masjid. Qala awatatayyabti, kata Abu Hurairah, apakah kalau kamu ke masjid selalu memakai wangi-wangian? Qalat na'am, oh iya kan ke masjid. Qala, Abu Hurairah berkata, farji'i, pulanglah kamu, pagtasili, dan mandilah kamu. Pak ini karena sesungguhnya aku sami itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, la yaqbalullahu sholatan min imra'atin kharajat ilal masjidi wa raihuha ya'sifu hatta tarji'a tasilu. Allah tidak akan menerima sholatnya seorang perempuan yang keluar menuju masjid sementara aroma wanginya menyebar kemana-mana sampai dia kembali dan dia mandi. Jadi berarti perempuan kalau mau ke masjid jangan pakai minyak wangi ya,
minyak jelantah aja kali, jelantah ya, atau jelantah juga wangi Bu. Coba itu pecel lele pakai minyak jelantah wangi ya. Gini jadi kalau mau pakai di rumah, kalau mau pakailah di rumah atau di sesama kalangan perempuan. Ini kan kumpul perempuan semua nih, ini jangan nunjuk kemari, ini kalau nunjuk kemari ada laki-lakinya. Nah silahkan di sesama kalangan perempuan boleh. Ini yang jadi masalah, ini wanginya tercium oleh Abu Hurairah, yang memungkinkan juga tercium oleh yang lain juga gitu, sampai dalam hadis yang dia dengar Allah tidak terima sholatnya. Seorang perempuan yang dari rumah menuju masjid, di dalam perjalanannya kemudian ia menyebarkan aroma minyak wangi gitu ya. Jadi pakailah minyak wangi yang sederhana. Nah ukuran sederhana juga kita kagak tahu nih, tergantung orangnya ya. Nah itu jadi ya beginilah adanya ya, persoalan yang mengenai perempuan ya begini adanya, bahwa kemudian ada perempuan yang ingin berwangi-wangian karena memang mau bertemu dengan sesama perempuan, asal diniatkan supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap, itu juga jadi ibadah loh ya. Insya Allah jadi kebaikan juga, tergantung niatnya, tergantung niatnya. Kalau memang wangi-wangian itu dipakai di rumah supaya tercium aromanya oleh banyak orang, ya kan? Nah itu apa perlunya? Itu yang kagak boleh. Tapi kalau hanya untuk menjaga dari timbulnya aroma yang tidak sedap, nah itu yang baik begitu, ya. Nanti itu juga bisa diukurkan dengan kenapa bersiwak itu jadi sunnah. Makanya bagi laki-laki memang ya, kalau khusus bagi laki nih, itu sholat Jumat itu disunahkan berwangi-wangian karena memang mereka wajib Jumat. Alasannya apa? Karena berkumpul dengan orang lain. Terus kalau kita mau mengukur hukum nih perempuan, apakah bagi perempuan ketika dia ada tujuan kumpul dengan sama-sama perempuan tidak juga disunahkan buat berwangi-wangian? Silahkan berwangi-wangian, asal wangi-wangian itu tidak tercium aromanya oleh halayak, terutama oleh kaum laki-laki. Cuman kan kagak ada, Bang, saya beli minyak wangi yang kecium sama perempuan doang, kagak ada ya, kagak ada. Begitu. Jadi saat kita berkumpul dengan siapa, disitulah penerapan tentang kesunahan berwangi-wangian gitu ya. Suruh pulang suruh mandi, jadi tidak diterima hatta tarji'a patak tasilu, sampai dia balik lagi dan dia mandi. Maksudnya mandi gimana? Hadza walaysal muradu khususul ghusli bal iddihabul roihiha. Yang dimaksud mandi itu bukan berarti semata-mata mandi, tapi gimana caranya menghilangkan pengaruh wangi di dalam diri. Ganti baju dah, ganti baju. Udah yang bener mah daster, yang soek, daster soek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhtaliatu wal mutabarrijatu hunnal munafiqatu allati yadlubnal khul'a min azwajihinna min ghairi udrin wallati yadharna zinata linnas al ajanibi hunnal munafiqat nifaqan amaliyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhtaniatu, orang yang menuntut hulu. Tahu hulu? Ini saya jelasin ini. Dalam fikih ada istilah hulu, berlaku bagi macam tolak yang menggunakan tebusan, tolak tebus.
perempuan kepengen cerai, suaminya kagak mau cerai, kan biar 1000 pengen juga tuh perempuan selama suaminya kagak mau nyerain, jadi kagak jadi, karena hak tolak ada di suami. Gimana caranya nih tuh perempuan laki-laki supaya jatuhin cerai? Dia bilang, saya tebusin tolakmu, tolong jatuhkan tolak ke saya, nanti saya bayar 5 juta misal ya, atau saya kasih kambing atau yang lain-lain. Tolak suami dengan cara ditebus, dibayar oleh istri. Pernah dengar? Pernah ngalamin? Dan itu ada hukumnya, dan itu boleh dan sah ya, boleh dan sah. Jadi misalkan ada seorang perempuan pengen dijatuhin tolak, sementara suaminya tidak mau menjatuhkan tolak, si perempuan boleh berusaha mengeluarkan sejumlah harta buat diberikan pada suaminya agar menjatuhkan tolak. Mana hukum bolehnya? Pada saat kapan? Pada saat dia mendapati suaminya sebagai orang yang kagak bertanggung jawab. Tanggung jawab banget punya laki, udah ibadah kagak jalan, usaha kagak bener, gimana nih? Iya kan? Dia pengen keluar dari kekuasaan seorang suami yang kagak bagus. Kalau akhirnya dia harus mencari atau menempuh jalan begini, menggunakan tolak tebus, ini hukum bolehnya lebahan begini nih. Udah bang, kayaknya abang udah kagak gimana gitu ya. Saya udah nggak bisa jadi istri abang nih. Saya bayarin berapa abang kepengen supaya jatuhin tolak ke saya. Itu boleh ya. Yang masuk dalam hadis ini yang nggak boleh, kalau suaminya orang baik-baik, bertanggung jawab, cuman entah apa urusannya dia kepengen pisah dengan suaminya, kemudian dia berusaha untuk cara bagaimana menebusi tolaknya. Ini yang masuk dalam hadis ini, al-mutakhalliat ya, al-muhtaniat, seorang perempuan yang berusaha untuk menuntut tolak tebus terhadap suaminya. Wal mutabarrijat, seorang perempuan yang senantiasa memperlihatkan hiasan-hiasan kecantikannya. Hunnal munafiqat, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk kelompok orang-orang munafik ya. Allati yatlubnal hul'a, yakni seorang perempuan yang menuntut tolak tebus, tebusan, tolak hulu, in azwajihinna, dari suami mereka, min ghairi udrin, tanpa halangan, tanpa udhu. Jadi mungkin tuh istrinya punya pacar kayaknya dia. Iya punya pacar kali. Ganti laki misal ya. Biar pengalaman dong, ganti laki, dia bilang. Gimana caranya? Itu tadi, supaya lakinya jatuhin tolak tanpa udzur, tanpa halangan, tanpa alasan sara, dia tuntut supaya suaminya jatuhin tolak, dibayar sama dia, dibayar. Kalau dalam contoh fikih si bahasa gini, tolak tuki bijamu siki. Contoh seorang perempuan yang menyerahkan seekor kambing pada suaminya untuk menjatuhkan tolak. Jadi bahasanya, saya jatuhkan tolak kepadamu dengan tebusan seekor kambing ya. Sah tolaknya. Cuman itu tadi, kalau terjadi bukan lantaran udzur sara, dia masuk dalam kategori orang-orang munafik ya, orang munafik. Termasuk yang dinyatakan munafik adalah perempuan yang senantiasa memperlihatkan perhiasan kecantikan, diperlihatkan ke orang lain. Orang lainnya linnasil ajanibi, orang lain yang statusnya memang benar-benar orang lain. Kan suami juga orang lain, karena bukan kita ya, tapi dia muhrim,
muhrim, mahram bukan muhrim, tapi dia mahram. Kalau depan suami mah emang kudunya begitu, semua kecantikan perlihatan di hadapan suami dan tidak boleh diperlihatkan di hadapan orang lain. Jadi perempuan hanya boleh memperlihatkan sisi cantiknya di depan laki sendiri, ya, tidak boleh bercantik-cantik diri di hadapan orang lain. Kalau ada perempuan yang secara sengaja memperlihatkan sisi kecantikannya justru ke orang lain, inilah yang masuk dalam hadis ini sebagai perempuan yang munafik, munafikon amalian, nifakon amalian, munafik pekerjaan. Munafik ada dua ya, munafik ada dua, ada munafik i'tiqadian, ada munafik amalian. Kalau munafik i'tiqadi, orang yang kafir benar-benar munafik pura-pura Islam. Kalau munafik amalian adalah orang yang pekerjaannya seperti orang munafik, dia tetap iman. Ini mengacu pada 3 tanda munafik. Kalau ngomong bohong, kalau janji mangkir, kalau dipercaya hianat. Kan kita sering bohong kadang-kadang kan sering ya, kadang-kadang itu hukumnya sering loh. Jadi secara pekerjaan kita termasuk munafik nih, tapi secara akidah tetap muslim gitu ya. Belum ada kabar ini. Hah? Belum lewat ya. Jadi munafik amali, kalau kaitan dengan munafik pekerjaan makanya semua orang deh. Coba dalam kaitan dengan suami istri yang lebih banyak ngebohong siapa? Bu, siapa bu? Suami ngebohong sama istri, apa istri ngebohong sama suami? Suami ngebohong sama istri. Suami yang mana? Kayaknya banding deh ya, bandingan deh, suami sama istri saling bohong. Suami kadang-kadang bohong, ya kan, sama istri. Istri kadang-kadang bohong sama suami. Ini bohong-bohong kayak gini harus minta ridho enggak? Bu, harus minta ridho enggak? Harus loh. Satu saat nanti manakala dianggap aman nih, maksudnya aman tuh tidak akan terjadi hal-hal yang lebih gawat. Aman nih kayaknya nih kalau minta maaf sekarang. Baik suami maupun istri harus secara terbuka meminta maaf kepada pasangannya masing-masing. Maaf ya ma, kemarin itu bilangnya saya mancing, padahal mah ngapain kemana gitu ya. Padahal mah kongko sama temen-temen. Lah itu ikan dari mana? Dia boleh beli. Jadi alasannya mancing, padahal bukan mancing, tapi ke rumah bawa ikan juga. Itu ikan ternyata boleh beli. Itu memang politiknya laki-laki yang tukang mancing. Kalau saya kan suka mancing, ya. Tuh bohong-bohong kayak gitu harus juga kita minta ridho kepada pasangan kita supaya tidak masuk pada kategori orang-orang yang secara amalia, secara pekerjaan dianggap sebagai orang munafik gitu loh ya. Kalau anak sekarang bilangnya muna, nggak pakai pik, muna doang, jangan muna lu gitu ya, nggak pakai pik, ada aja tuh bahasa ya. Nah, sama maksudnya. Jadi munafik amali bukan munafik i'tiqadi. Kalau munafik i'tiqadi gawat nih, karena masuk pada batas-batas kekufuran. Dulu ada seorang tokoh munafik
namanya Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, zaman Nabi. Abdullah bin Ubay, wah itu tokoh besar munafik. Ketika kumpul dengan para sahabat, mereka pura-pura beriman. Pada saat balik lagi ke kalangan mereka, mereka kembali ke habitatnya masing-masing sebagai seorang kafir. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Terus ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka bilang qalu amanna. Kami juga iman. Ya, kami juga iman sama dengan kalian. Tapi ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, sayatinihim, di bahasa Allah setan-setan mereka itu siapa? Pemimpin orang munafik. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Saya mah bilang iman juga tadi pura-pura doang. Sebenarnya kita sama-sama penentang Muhammad gitu. Orang munafik susah ngadepinnya. Dikata kafir, dia kadang-kadang ke masjid bareng-bareng Nabi gitu deh. Dikata muslim, ternyata hatinya kafir. Nah itu munafik itu lebih bahaya daripada kafir biasa. Makanya boleh jadi kalau Allah tempatkan mereka fidarkil asfal minan nar. Innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Nanti orang munafik itu di nerakanya bakal dijadikan neraka yang paling dasar. Jadi kerak neraka. Bukan kerak telur, kerak neraka. Jadi keraknya. Ya? Kenapa? Karena bikin ribet. Di medan perang ternyata mereka musuh. Kayak teman. Gitu. Mereka musuh ternyata. Gitu ya. Maka hati-hati. Jangan sampai ketika kita dicap sebagai orang munafik amaliyah, jangan lalu naik ke munafik i'tiqadiyah. Ya. Karena itu bahaya. Kalau munafik amaliyah persoalan biasa saja, tapi kalau sudah menyangkut soal itikad, ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang kuat dalam keimanan, selalu dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan paling penting Allah berikan kemudahan buat melakukan ibadah. Ya, orang kalau dikasih mudah ibadah itu korena, maka boleh jadi dia di Lauhil Mahfuz dicatat sebagai kelompok yang nanti bakal masuk surga. Jadi bahasanya kullun muyassarun lima khuliqa li ajli. Ahlul jannah muyassarun li amali ahlil jannah wa ahlun nar muyassarun li amali ahlin nar. Setiap manusia bakal dimudahkan jalannya kepada sesuai peruntukan takdirnya. Orang yang calon surga, hidupnya juga diberikan kemudahan mengamalkan amalan penduduk surga. Orang yang calon neraka, dalam hidupnya pun mudah melakukan amalan ahli neraka. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini guru kita akan melanjutkan kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.